Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul pengujian hipotesis. Yang pertama, perkenalkan saya Nunung Faradila, NIM 4121037 selaku moderator, dan anggota saya Nadia Maharani, NIM 4121039, Fedrian Galasa Putra, NIM 4121038, Irna Zuliana, NIM 4121025, Faris Ahmad Raufik, NIM 4121007, Izal Mahendra, NIM 4121044, Muhammad Jala Rizal, NIM 4121016, M. Ronald Arya, NIM 4121024. Baik, saya akan membahas awal materi. Ada pengujian hipotesis dibagi menjadi 4, yaitu pengertian hipotesis, macam-macam hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, dan contoh pengujian hipotesis. Selanjutnya, apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya di bawah dan thesa yang artinya kebenaran. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan dugaan saintifik, suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji karena dugaan yang sifatnya masih sementara untuk kemudian diterima atau ditolak. Apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Kemudian macam-macam hipotesis. Hipotesis ada 3 macam, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Contoh: 1. Rata-rata waktu belajar mahasiswa sistem informasi Unibdu adalah 20 jam per minggu. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa Unibdu di atas 3. Yang kemudian, hipotesis komparatif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, 1. Rata-rata waktu belajar mahasiswa sistem informasi Unibdu semester 1 dan semester 3 sama. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa Unibdu prodi sistem informasi, prodi matematika, dan prodi perawat sama. Kemudian, rata-rata hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar di kampus sama. Kemudian, hipotesis asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, yang pertama, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Unibdu. Kemudian, waktu belajar mempengaruhi IPK atau studi kasus dalam studi kasus mahasiswa Unibdu. Yang selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga, menentukan statistika uji. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian. Dan kelima, membuat kesimpulan. Menentukan hipotesis. 1. Hipotesis 0. Suatu pernyataan yang akan diuji, hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis 0 ditulis dengan menyertakan sama dengan. 2. Hipotesis alternatif. Segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Uji dua arah atau sisi. Yang pertama, hipotesis 1 ditulis dengan tidak menyertakan sama dengan. Uji satu arah atau arah kanan. Hipotesis 1 ditulis dengan menyertakan lebih dari. Uji satu arah atau arah kiri. Hipotesis 1 ditulis dengan menyertakan kurang dari. 2 kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Hipotesis 0, benar, salah. Yang pertama, hipotesis 0 dapat diterima. Benar keputusan benar, salah keputusan salah, salah jenis 2. Hipotesis 0 ditolak. Benar keputusan salah, salah jenis 1, salah keputusan benar.
Selanjutnya adalah penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Yang kedua, penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Kemudian menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan menunjukkan probabilitas membuat keputusan yang salah ketika hipotesis 0 benar. Tingkat signifikan dilambangkan dengan huruf Yunani alfa, umumnya ditetapkan pada 0,05. Ini berarti bahwa ada kemungkinan 5% bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif ketika hipotesis 0 kita benar. Jika simpangan baku populasi alfa diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah T0 sama dengan X bar min mu 0 per 0 X bar sama dengan X bar min mu 0 per alfa per akar N sama dengan akar N dalam kurung X bar min mu 0 tutup kurung per alfa. Sebaliknya, jika simpangan baku populasi tak diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah T per 0 sama dengan X bar min mu 0 per S alpha X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N sama dengan akar N dalam kurung X bar min mu 0 per S, di mana T0 adalah nilai uji statistik, E adalah rata-rata sampel, alfa adalah simpangan baku populasi S, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyak sampel. Memuat kesimpulan, penetapan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis 0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan A-table atau nilai kritis. Contoh hipotesis, rata-rata waktu belajar mahasiswa sistem informasi Unibdu sama dengan 20 jam per minggu. Rata-rata waktu belajar mahasiswa sistem informasi semester 1 dan semester 3 Unibdu sama. Terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Saintek Unibdu. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200 dalam kurung pengujian dua pihak, HO mu sama dengan 3.200, HA mu tidak sama dengan 3.200. Berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200 dalam kurung pengujian satu pihak kiri, HO mu lebih dari sama dengan 3.200, HA mu kurang dari 3.200. Berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari 3.200, pengujian satu pihak kanan, HO mu kurang dari 3.200, HA mu lebih dari 3.200. Contoh soal, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg dengan taraf signifikasi sebesar 0,01. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasi tidak sama dengan 8 kg. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. A. Menentukan hipotesis. Hipotesis 0, mu sama dengan 8 kg.
Hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 8 kg. B. Menentukan tingkat signifikan. Alfa sama dengan 0,01. C. Menentukan statistika uji. Karena uji hipotesisnya adalah two-wheel atau dua arah dan alfa sama dengan 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z kurang dari min 2,57 dan Z lebih dari 2,57. Cara mendapat nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal, di mana Z1 min alfa per 2 sama dengan Z1 min 0,01 per 2 sama dengan Z1 min 0,005 sama dengan min 2,57. D. Perhitungan. Dengan N sama dengan 50, timbangan baku sama dengan 0,5 dan rata-rata populasi 8 kg, sehingga rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu 0 per alfa per akar N sama dengan 7,8 min 8 per 0,5 per akar 50 sama dengan min 2,83. Kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentan daerah kritiknya, yaitu Z kurang dari min 2,57 atau Z min 2,83 lebih dari kurang dari min 2,57, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.